Bapak Ibu, selamat sekali Shalom. Semua siap untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, amin. Yang kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita bersatu hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk setiap kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan atas setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan sampai pagi ini Tuhan yang mau terus berkata bahwa Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan setiap sembah itu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Kau baik Yesus. Sebab kasih-Mu takkan habis, penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya bagi Tuhan.
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak diibad. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dengan segenap hatiku mau memuji. Dalam kasih Allah, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak diibad. Siap panggilan Tuhan. Coba kita mau katakan, dengar dia panggil nama saya. Haleluya. Saya percaya setiap umat Tuhan bersemangat memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu.
Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, serta tiada berdahului. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, serta tiada berdahului. Yesus Kristus Sang Penebus, puji-Ku sembah, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 amin, haleluya, amin, haleluya, dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, serta tiada berdahului. Puji-Ku sembah, puji-Ku sembah, Yesus Kristus Sang Penebus. Puji-Ku sembah, puji-Ku sembah, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Setiap kali percaya, oh Yesus ajaib, oh Tuhan ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah sampai bumi berlalu dan habislah. Yesus ajaib bagiku, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib. Amin, kau ajaib Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Selalu kasih-Nya. berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah dari sampai bumi berlalu dan habislah. Yesus ajaib, berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah dari sampai bumi berlalu dan habislah. Yesus ajaib. Haleluya. Kita bersama kembali. Siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian daripada pesan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari kami menyatakan kami mengasihi Engkau Tuhan, lebih dari segala-galanya. Jangan kami Tuhan untuk memiliki hati yang murni untuk kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau,
lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kita dengan iman kita aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku beritahu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku merenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku beritahu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk Apabila sedang kerinduan kami ya Tuhan, Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku beritahu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku merenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku beritahu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Firman-Mu siang dan malam. Ku beritahu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Tanpa kami harus menyatakan isi hati kami di hadapan Tuhan, Tuhan tahu segala isi hati kami. Tanpa kami menyebutkan satu persatu apa yang kami rindukan, Tuhan lebih tahu apa yang kami rindukan. Tuhan lebih tahu apa yang kami perlukan. Tuhan lebih mengerti apa keadaan setiap kami. Tetapi kami datang dengan kerendahan
pada siang hari ini. Membawa seluruh tubuh jiwa roh kami di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Tuhan kiranya berkenan atas kehidupan kami, sehingga firman yang sebentar kami dengar mengubah setiap kami, menguatkan setiap kami, dan memberikan kami jalan keluar dalam setiap keadaan masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, berfirman bagi kami pada siang ini, sebab kami semua anak-anak-Mu telah siap mendengar firman Tuhan. Berikan pengurapan ilahi kepada hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, menjadi berkat bagi kami semua, dan kami pulang dengan membawa berkat. Kami tahu di tengah-tengah kami mendengar isi hati Tuhan, ada banyak oknum kuasa kegelapan, si iblis yang mencoba mencuri benih firman Allah dalam kehidupan kami. Kami boleh dalam nama Yesus bersepakat bersama-sama, kami tolak usir keluar dari tempat ini. Kami minta otoritas Allah yang hadir di tengah-tengah hati kami, pikiran kami, dan ruangan ini, sehingga kami fokus mendengar kebenaran. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Yang siap bersama-sama katakan amin. Silakan duduk semua. Shalom. Lagi shalom. Ya puji Tuhan, hari ini kita bisa datang beribadah kembali. Ya, sudah minggu penghujung di bulan September, kita boleh beribadah. Berarti ini sudah minggu keempat kita ibadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Ya, beberapa minggu yang lalu, kalau tepatnya 2 minggu yang lalu, saya pernah sampaikan satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita merespon kasih karunia Allah. Ya, bagaimana kita merespon kasih karunia Allah. Salah satunya kemarin bahwa hidup kita ini harus dipenuhi dengan sukacita. Amin. Masalah boleh ada, situasi boleh genting di sana, tetapi saya dan saudara tetap bersukacita. Katakan amin. Amin. Tetap bahagia. Amin. Usia boleh bertambah, semakin lemah, selagi tidak kuat lagi, tetapi tetap bersukacita karena ada Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Katakan amin. Amin. Di tengah-tengah kita melihat bahwa situasi genting di luar sana, bahkan pemerintah sudah mulai mengeluarkan undang-undang sana sini. Nah, tapi anak-anak Tuhan tetap bersukacita. Itu adalah kalaupun dibuat tidak bisa lagi beribadah kembali di rumah Tuhan, itu juga kebahagiaanmu dan saya. Kenapa? Menguji seberapa dalam iman saya dan saudara untuk disebut kepada Allah. Pergi ibadah ada waktu ibadah saja, itu ujian. Kita masih bisa datang beribadah di rumah gereja Tuhan, di rumah Tuhan atau tidak. Apalagi tambah ibadah di gereja. Ini juga sebuah ujian saya dan saudara. Seberapa dalam, seberapa punya waktu, seberapa punya kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan sekalipun di rumah. Banyak juga ada Bapak Ibu yang belum bisa datang beribadah hari ini, yang di rumah juga. Jangan manfaatkan waktu di rumah untuk santai. Hari Minggu datang beribadah kepada Tuhan sekalipun yang sendiri bersama anak-anak di rumah, keluarga di rumah, berdoa. Nggak perlu anjing mumpung. Tahu anjing mumpung nggak? Yang mumpung nggak ada ibadah, ya kan? Tidur deh, nonton deh, ya boleh nggak? Boleh, tapi persiapkan waktunya untuk beribadah kepada Tuhan. Coba kita buka satu kebenaran firman Tuhan saja ini. Ini Yesaya 55 ayat 6 dulu. Ini sebenarnya harusnya nanti, tapi saya coba berikan dulu itu. Ini satu peristiwa bagaimana bangsa Israel sedang dalam pembuangan, tetapi Tuhan berkenan, Tuhan memberikan firman Tuhan. Ada firman Tuhan, boleh ditayangkan? Bisa? Yesaya 55 ayat 6. Ya, 55. Dan tunggu operatornya dulu. Kita baca sama-sama. Saya nggak mau Bapak Ibu 55 ayat 6. Bisa? Oke, 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia. Ada saatnya Allah tidak lagi berbicara. Ada saatnya Allah lagi tidak mau mendengar perkataan, tidak mau mendengar keluhan. Bagaimana bangsa Israel? Sekian ratus tahun maksudnya, sekian ratus tahun tidak ada firman yang keluar dari Allah. Bangsa Israel terbuang dalam pembuangan. Apa yang terjadi? Apakah Allah tidak peduli dengan mereka? Enggak. Allah sedang melihat
seberapa besar iman mereka tetap kuat di sana. Apakah Allah tidak ada di tengah-tengah bangsa dan dunia saat ini yang sedang dilanda oleh COVID? Ada kan? Allah ada di sana. Tetapi Allah juga mencoba seberapa kuat iman kita menghadapi itu. Mengaku punya iman, mengaku dekat dengan Yesus, mengaku benar-benar sudah memegang salib Kristus. Tetapi ketika dilanda keadaan seperti ini, ada banyak anak Tuhan yang justru memanfaatkan kesempatan ini. Dia semakin jauh di hadapan Tuhan. Dia semakin redup doanya. Dia semakin redup cara merenungkan firman Tuhannya. Dia semakin redup melakukan sesuatu yang terbaik. Hari ini firman Tuhan diingatkan kepada saya dan saudara, sebagaimana diingatkan kepada bangsa Israel di zaman saat mereka di pembuangan. Tetapi Allah berkata, firman berkata kepada mereka, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ada saatnya Allah tidak dapat ditemui. Katakan amin. Kapan Allah tidak dapat ditemui? Ketika dia berkata begini, yang menentang, yang membuat saya tidak mendengar doamu adalah ketika engkau dalam keadaan berdosa. Allah tangannya tidak kurang panjang menolong saya dan saudara. Allah tidak kurang tajam dalam mendengar doanya, mendengar doa saudara dan saudara. Tetapi Dia menolak karena Dia tidak melihat kita dalam keadaan hancur. Di sana Allah sudah tidak bisa ditemui lagi nanti. Jangan mati dulu. Coba ditayangin lagi dulu ayatnya. Carilah Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kita mencari Tuhan? Betul? Bagaimana kita mencari Tuhan? Bapak Ibu setiap hari pernah mencari Tuhan? Kalau ditanya Bapak Ibu mencari Tuhan gimana? Oh iya Pak, saya mencari Tuhan. Saya pergi ke gereja, saya cari Tuhan. Ya Pak, saya pergi menolong orang mencari Tuhan. Ya Pak, saya mencari Tuhan. Ya saya doa. Atau justru, Pak saya mencari Tuhan di gereja A, misalnya nggak dapat Pak, saya pergi lagi ke gereja B. Ternyata di gereja B nggak ada Pak. Saya sampai gereja Z nggak ada Tuhan. Akhirnya dia nggak mau beribadah gereja. Tuhan ternyata tidak ada. Bapak Ibu, Tuhan ada di mana? Tuhan itu jauh tidak? Tidak? Ada lagu kan? Dia hanya sejauh. Allah kita hanya sejauh doa. Bayangkan, Allah itu tidak jauh di atas langit sana. Allah itu dekat dengan orang-orang yang melekat kepadanya. Dia berkata begini, carilah Dia, berseru selama Ia dekat. Ada saja Tuhan jauh, tetapi sebenarnya Tuhan itu tidak pernah jauh sebenarnya. Yang jauh itu siapa? Saya dan saudara. Semakin hari membuat hubungan kita dengan Tuhan menjauh dari depan Tuhan. Pak Okta pernah sampaikan, ini kalau kita melihat di sini pasang taruh gitar di sini semakin kecil ketika dia gitar ini semakin dekat dengan sumber cahaya. Tapi ketika gitar makin jauh, makin besar juga jaraknya. Maksudnya apa? Ketika saya dan saudara sudah tidak lagi mempedulikan hubungan saya dengan hubungan kita dengan Tuhan, di sana kesempatan, di sana waktunya Allah tidak bisa ditemui. Allah sudah tidak dekat lagi. Karena kenapa? Justru kita yang tidak mau menemui Tuhan. Justru kita yang tidak mau lagi dekat dengan Tuhan. Masalah apakah membuat saudara dan saya jauh dari Tuhan? No, tidak. COVID membuat hubungan kita dengan Tuhan makin jauh? Harusnya tidak, betul? Betul? Saya dengar kemarin saya melihat video. Nih, pernah nonton video Indrawati Heni, saya lupa deh nama panjangannya. Dia berkata begini, terkadang orang kaya itu baru bertobat ketika Tuhan sentir dia. Tuhan hancur dulu baru tobat kembali kepada Tuhan. Dan banyak orang-orang Kristen seperti itu. Tuhan buat dulu sampai sehancur-hancurnya, baru hidupnya dipulihkan. Apa mau kita seperti itu? Harusnya jangan. Selama Tuhan mau memberkati kita,
selama Tuhan berkenan atas hidup kita, selama Tuhan dekat dengan doa kita, ayo melekatlah kepada Tuhan. Baru tuh Mazmur pasal 91 itu kita klaim itu, betul kan? Oh, aku aman dalam perlindungan Allah. Betul? Maut tidak akan mendekat dalam hidupku. Malah petaka tidak akan mendekat pada kemahku, betul? Tapi ayat 14 itu kata apa? Itu enggak semudah itu. Hanya kepada orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Yang melekat kepada Tuhan begini. Kita harus mencari Tuhan. Pagi-pagi Bapak Ibu bukan mencari informasi. Bangun pagi buka. Kalau yang suka baca koran siapa sih? Bukan suka baca koran pagi-pagi. Bapak Ibu. Ada yang suka baca koran? Gak ada koran lagi ya. Kalau udah berita ya. Ya, TV ya. Tas. Bangun langsung ambil remote TV. Berita apa hari ini? Bangun langsung cari kopi. Minum kopi dulu. Bangun langsung cari HP. Balas dulu BBM atau WA yang semalam belum sempat dibalas. Hei, bukan lagi waktunya itu. Tuhan berkata kepada kita hari ini, carilah Tuhan dahulu. Carilah kerajaan Allah dulu. Maka segala sesuatu akan tambahkan kepada mereka. Ini saya membuka ayat ini sebenarnya pembuka. Coba kita masuk ke ayat inti. Yesaya pasal 40 ayat 31. Di sini yang kita akan belajar. Yesaya 40 ayat 31. Kalau sudah dapat katakan amin. Kita baca ini pelan-pelan supaya kita tahu kata demi kata dan kalimatnya apa maksudnya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Seberapa banyak saya dan saudara sampai saat ini ketika kita menanti menunggu jawaban Tuhan, kita merasakan bosan. Seberapa banyak orang Kristen yang menanti jawaban Tuhan yang berkatakan bosan, capek. Pekerjaan yang paling berat itu apa sih? Apa Bapak Ibu? Pekerjaan yang paling berat itu apa? Menunggu. Berarti kita kalah sama pencipta lagu. Aku menunggumu. Dia itu dia. Orang Kristen masa kalah sama dia? Itu pencipta lagu itu seharusnya bukan orang Kristen kok. Bukan kan? Anda muda tahu nggak siapa pencipta lagu itu? Siapa? Nah tuh kan tahu. Dia aja nggak tahu, dia ngerti itu maksudnya, tapi dia bisa menunggu. Ya kita orang Kristen kenapa nggak bisa menunggu? Ini firman Tuhan ini disampaikan kepada bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan. Keselamatan disampaikan kepada mereka yang sedang dalam pembuangan saat itu. Allah berfirman kepada mereka bahwa tapi sekalipun orang-orang taruna sudah mungkin jatuh, letih, lesu, tetapi hanya satu orang yang menanti-nantikan Tuhan. Itulah yang mendapatkan kekuatan. Saya menyampaikan pada siang hari ini, bagaimana sifat sejatinya sih? Sifat sejatinya orang Kristen itu seharusnya seperti apa? Salah satunya, dia belajar bersabar. Katakan bersabar. Katakan bersabar. Betul? Kalau kita lagi sakit, bersabar. Tuhan pasti sembuhkan. Tapi jaga kesehatan, betul? Jangan sembrono. Kalau dalam keadaan susah, bersabar. Dalam keadaan kesulitan, tetap bersabar. Lagi mencari pekerjaan, tetap bersabar. Jangan ngedumel. Ngedumel itu apa ya? Nggerutu, marah, ngancam Tuhan. Tuhan, ingat ya, kalau hari ini Tuhan tidak kasih, aku tinggalkan Tuhan. Tuhan kata begini, kamu tanpa
kamu tinggalkan aku kok dari tadi? Yang ketawa iblis. Ayo, iya. Tepuk tangan semua itu si iblis itu. Wah, ore, hari ini kamu menang. Belajar menunggu, belajar bersabar itu bukan pekerjaan yang mudah, betul? Itu pekerjaan yang sangat sulit. Tetapi ketika orang mau belajar hal yang sulit, dia menjadi orang yang paling mudah menghadapi segala sesuatu. Men? Anak-anak pun itu nggak boleh jadi gampangan. Bukan anak-anak gampangan. Katakan saya bukan anak-anak gampangan. Betul? Kita ini bukan anak-anak gampangan. Betul? Nggak boleh digampangi oleh siapapun. Si iblis, jangan gampangin aku. Si iblis engkau kalah demi nama Yesus. Keluar dari tempat itu. Engkau bukan temanku, engkau bukan sahabatku. Tetapi kalau kita mulai ngedumel, mulai ngegerutu di hadapan Allah, lalu si iblis berkata begini, ayo tinggalkan dia. Sudah, dia tidak mau berkata kamu. Sini, aku tawarkan kepada kamu. Lebih dari apa yang pernah tawarkan kepada Yesus. Loh, tunduklah kepada aku, sembah aku berikan segalanya buat kamu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang pertama, sifat sejatinya orang yang sudah menanti-nantikan, yang belajar untuk bersabar, dia mendapatkan kekuatan baru. Katakan kekuatan baru. Orang yang kuat. Seberapa pun masalah yang dihadapi, seberapa jauh pun jalan yang dia tempuh, tetap dia berjalan. Karena kenapa? Dia mau mendapatkan kekuatan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang belajar bersabar, adalah orang yang mencoba menghadapi setiap persoalan. Di sana ada Allah menolong dia. 1 Korintus 10 ayat 13 kata begini apa? Pencobaan yang kamu mulai adalah pencobaan biasa. Katakan pencobaan biasa. Bilang kiri kanan itu pencobaan biasa yang kamu alami. Enggak berat, biasa, tuh. Kemarin saya digosipin, biasa, tuh. Saya kemarin dituduh, saya kemarin dilecehin, saya kemarin apa lagi? Direndahin, biasa. Saya kemarin dipukul, biasa. Yang luar biasanya, saya kemarin disalib, ada nggak? Itu baru luar biasa. Saya kemarin dikatain botak. Itu nabi-nabi juga dikatain botak tuh. Betul? Biasa. Ada jangan biasa. Betul? Itu bukan luar biasa, itu masih biasa. Pencobaan biasa. Karena kenapa? Allah ada berkenan bisa memberi kekuatan kepada saya saudara. Ketika kita menghadapi itu, dia berikan jalan keluar sehingga kita mampu melewati. Ingat, ketika Allah menolong kita bukan membuat masalah itu lewat. Dengar. Dan baik, Allah tidak pernah membuat masalah kita itu terangkat. Masalah itu tetap ada, penyakit itu tetap ada, lapar itu tetap ada, betul? Banyak kontrakan itu tetap ada, karena itu tetap ada, betul? Tetapi Allah memberikan kepada saya dan saudara jalan keluar untuk menghadapi itu. Amin. Ketika kita berdoa Allah nanti tiba-tiba bapak yang punya kontrakan, 1 tahun ini nggak usah bayar ya. Enggak begitu, tetapi 2 kali jalan keluar pada saudara. Kerjakan ini berkat buat kamu, bayar itu. Nah itu yang benar. Bapak Ibu, seberapa banyak di antara kita yang di rumah ini, yang ketika di tengah ada masalah, ada kekhawatiran, ada keraguan, ada hati yang dihadapi, cari pertolongan di luar atau mencari Tuhan dulu? Cari bantuan di luar apa cari Tuhan dulu? Ya mulai kiri kanan. Dulu kemarin waktu minta tolong sama kamu ya. Manusia sifatnya apa? Yang panik, manusia yang tidak tenang, dia mencari tahu apa? Pertolongan manusia. Itu sifatnya manusia. Tetapi sifat sejatinya orang Kristen, anak-anak Tuhan, ketika dia dalam keadaan itu, dia cari Tuhan dahulu. Dia berlutut kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, saya damai. Baru kata begini, yes,
dia open the doors. Dia bukakan pintu demi pintu untuk saya dan saudara. Makanya di dalam Yeremia pasal berapa? 17. Orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan manusia, dia itu dikutuk oleh Tuhan. Dikutuk maksudnya apa? Dia menderita seumur hidup. Dia tidak mendapatkan solusi. Orang menolong dia, iya, tapi ada, tetapi dia bilang apa? Enggak ada. Itu cara Tuhan membuat manusia itu apa? Supaya sadar kembali dulu kepada Tuhan. Sekalipun itu Tuhan pakai dia untuk menolong kamu, tetapi apa? Dia buat dulu manusia kembali berlutut kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan hari ini, kita kembali kepada Tuhan. Boleh nggak kita cari orang lain? Boleh kita sharing kepada sesama kita? Boleh, betul. Tetapi firman Tuhan berkata begini, andalkan Tuhan. Tuhan itu tidak langsung turun tangan menolong kita kalau nggak pakai langsung begini. Asal ini nggak begitu, betul. Tetapi dia pakai si A, dia pakai Januar tuh dia tuh ke Asal. Dia pakai orang sekelilingmu, dia pakai orang sekeliling kita, dia pakai orang bahkan yang kita tidak kenal. Untuk apa? Menolong kita. Tuhan tidak kurang cara untuk menolong saya dan saudara. Betul? Kalau manusia punya 1001 cara, tapi kalau bukan hanya 1001 cara, lebih daripada itu cara Allah menolong saya dan saudara. Tapi ini kita datang dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Merespon kasih karunia Allah itu tidak semata-mata karena kita dalam kesulitan, tapi merespon kasih Allah itu di saat kita dalam keadaan bahagia pun kadang itu teruji iman kita. Banyak orang Kristen yang diuji imannya bukan dalam keadaan kesulitan. Justru dia orang Kristen semakin sulit, dia semakin kuat di hadapan Tuhan. Tetapi banyak orang Kristen yang dalam keadaan baik-baik saja, tetapi imannya di situ digoyahkan. Dan dia berkata begini, sesungguhnya orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan baru. Nantikan Tuhan. Carilah dia selama berkenan ditemui. Berserulah kepada Allah selama dia dekat. Ketika dia sudah tidak bisa ditemui oleh karena dosa-dosa kita, ketika dia merasa jauh karena kita menjauh di hadapan Tuhan, kita sudah mulai enggan, maka kita sulit untuk bersekutu kepada Allah. Banyak anak Tuhan sekarang itu cara ibadahnya luar biasa. Ketika dalam keadaan susah, betul loh, dia seperti monyet yang di atas pohon. Sorry, sekarang demikian. Monyet di atas pohon, semakin kencang badai, angin kencang menghadang, menghantam pohon itu, si monyet tetap berpegang. Betul? Tetapi ketika si angin sepoi-sepoi datang, semuanya terlelap tidur dan dia jatuh. Itu sifat orang Kristen masa kini. Tetapi jemaat-jemaat yang ada di dalam ruang ini adalah orang-orang yang dalam keadaan susah dan juga dalam keadaan bahagia, adalah orang-orang yang tetap kuat tangannya memegang salib Kristus. Bukan orang-orang yang gampangan. Saya akan lanjutkan. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Raja wali, burung raja wali adalah burung yang ada di dunia yang sifatnya memiliki pandangan tajam yang luar biasa. Raja wali kalau naik terbang, ya dia kalau turun itu gimana caranya? Melawan arah angin, betul? Dia lawan arah angin, tetapi dia punya mata, pandangannya itu tajam, tidak akan dihalangi oleh angin. Itu dia tahu di mana tempat dia tujuan berada. Nah ini kalau kita menjadi seekor raja wali, ya kan? Harusnya kita naik terbang. Semakin angin kencang membuat raja wali semakin santai untuk terbang. Betul. Raja wali kalau baru mulai terbang dia, karena anginnya belum kencang, dia harus kekuatan tenaga untuk apa? Mengepak sayapnya untuk terbang. Tetapi ketika dia udah dalam keadaan tinggi di awan, angin kencang di sana, dia sudah tidak lagi mengeluarkan tenaga untuk terbang. Kenapa?
ada angin yang menolong dia, membantu dia. Bukan mengombang-ambingkan dia, tetapi justru dia kuat di sana. Dia punya pandangan, dia punya mata, melihat segala sesuatu itu adalah di depan, bukan melihat pernah lihat di belakang. Dia fokus ke depan. Katakan fokus. Bapak Ibu fokus mana saat ini? Terlalu banyak kita fokus kepada masalah kita. Betul? Seakan-akan masalah di depan mata kita itu besar banget. Betul? Coba sekali lihat di atas deh. Ya. Ketika kita melihat di atas. Lama coba dipraktek ini. Berada di depan halaman rumah. Dalam keadaan matahari bersinar. Lihat di atas. Setelah itu kita lihat di atas. Baru kita taruh mata kita di bawah. Itu praktek. Ini praktek benar. Lihat. Nanti segala sesuatu di depan mata kita kecil banget. Betul? Kenapa? Mengajari kita hal-hal yang ini. Ketika kita melihat di atas, membuat kita mengerti bahwa segala sesuatu di depan kita itu kecil. Jangan melihat ke bawah terus. Betul? Jangan melihat masalahmu terus. Sesekali datang kepada Tuhan. Kok masalahnya besar banget ya Tuhan? Yang membuat kita melihat masalah kita kecilan. Karena mau Tuhan memberikan kita kekuatan. Maksudnya kita mampu menampung masalah kita mampu menghadapi keadaan. Covid ini, saya rasa begini. Kalau saya renungkan, Covid yang sejak bulan Maret ini, sampai dengan saat ini cara Tuhan. Saya ambil sisi positifnya. Cara Tuhan menguji iman saya dan saudara. Cara Tuhan membuat saya dan saudara semakin dewasa. Cara Tuhan membuat saya dan saudara pendengaran dan peka dengan suara Tuhan. Cara Tuhan membuat saya dan saudara semakin melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan. Karena selama ini sabodo kita dengan cara yang apa yang Tuhan lakukan. Sabodo amat kita dengan apa yang Tuhan kerjakan. Karena kita terlalu santai dalam hidup ini. Tuhan izinkan itu supaya apa? Kita kembali kepada Dia, melihat kuasa Allah. Ada firman Tuhan. Itu kan Paulus mengatakan ini ya. Di dalam kelemahan pula kuasa Allah jadi. Kalimat itu tidak semata-mata membuat ini diklaim oleh semua orang Kristen ya. Di dalam kelemahan pula justru kuasa Allah di sana sempurna. Maksudnya begini, bukan kata, aduh Tuhan, aduh bisa nggak ngapain saya dulu dia. Enggak begitu. Tetapi kita sudah melakukan yang bisa kita lakukan. Udah bahkan batas maksimal kekuatan kita. Kita merasa lemah, kita merasa lelah di sana. Allah belum kita. Mari kepada aku semua yang tidak sudah berat. Aku memberikan kelegaan kepada. Bukan Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 sampai 29 ayat 30. Baca sama 1 2 3. Mari kepada aku semua yang sudah berbandar, aku akan memberikan. Lanjut. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun kuk yang Tuhan pasang itu enak. Katakan enak. Mana ada kuk yang Tuhan pasang itu nggak enak? Itu enak loh. Bebannya itu sapi yang dipasang kalau bajak sawah itu apa? Di lehernya dulu. Nah, itu namanya kuk itu. Supaya apa? Sapinya nggak kemana, nggak ke kiri, nggak ke kanan. Yang terusan. Tapi sekali dia putar lehernya, itu sakit. Nah begitu kita dulu. Kalau kita mengikuti cara Tuhan, kita putar leher kita dulu. Untuk menjadi 180 derajat. Semua yang letih, lesu dan beban berat, Tuhan berkata begini, marilah kepadaku, aku berikan kelegaan kepadamu. Maksudnya ini, ketika kita sudah mulai
dia nggak bisa berkata-kata, nggak bisa lagi ngapa-ngapain, terus katanya, aku berserah, coba pemain keyboard sini sebentar. Udah tolong. Ini lagu ini sering dijadiin lelucon oleh anak Tuhan. Di saat dia sudah di akhir bulan di sana ya. Akhir bulan sudah nggak ada ini dia bilang begini. Aku berserah. Waktu awal-awal dulu waktu dia punya ini apa? Aku bersyukur buat kasihmu. Karena udah ada kan? Ya akhir bulan kata itu aku berserah. Ini jangan pakai ini ya. Jangan buat untuk menutupi kelemahan kita ini. Ya. Aku aku berserah kepadamu Juru Selamat, kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Ini lagu ini loh. Saya kadang nyanyi lagu ini memang gini. Saya udah lakukan semaksimal saya udah melakukan apa ini itu nggak bisa. Ternyata masih belum kelihatan. Artinya sudah nggak kuat, sudah nggak bisa kata apa lagi. Orang kalau udah memuji Tuhan menyembah udah nggak bisa kata dia, udah bisa, udah ini karena dia pujian udah habis dalam mulutnya. Nah, nyanyikan itu, aku berserah. Bukan karena kita punya ini, nggak di akhir bulan nggak ada duit, nanti kita, aku berserah. Terus aja mau ngapain itu? Ketika dia merasa hatinya hancur, dia nggak ngapa-ngapain, maka Allah ada di sana. Di dalam kelemahanku lah kuasa Allah jadi sempurna dan nyata. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Sebab aku ini lemah. Allah kita lemah. Allah kita itu bukan pemarah, tuh. Allah kita itu enggak kejam. Bapak kita itu, Allah kita itu kita manggil sebagai Bapak. Mana ada Bapak yang datang anaknya lagi lapar datang dia pukulin dulu, tuh. Anak saya Steven di rumah. Saya udah pulang ke rumah baru pulang dari kantor, dia masih main nggak ngerjain tugas, tapi udah lapar dia main di luar. Ngapain? Lupa saya. Dia datang dia pintar dia sekarang. Lupa, lapar pak. Pas saya marah, saya biarin dulu, baru panggil. Kamu dari mana aja hari ini? Kadang Tuhan mengajari kita demikian. Tuhan kita perlu kita, dia pegang erat kita, tapi kadang dia ajari kita. Ngapain kamu? Ngapain kamu lari? Orang tua mana yang ketika dia melihat anaknya sudah tidak berdaya, dia biarkan saja anaknya. Orang tua mana ketika dia melihat anaknya dalam keadaan sakit, dia biarkan anaknya. Orang tua mana yang melihat anaknya ketika dalam keadaan susah, dia biarkan anaknya. Orang tua mana ketika melihat anaknya dia pergi keluyuran, dia tidak khawatir. Allah kita demikian. Kadang Allah khawatir dengan kita juga. Ketika kita lagi datang kepada dia, loh ini si mana, si A ini mana dia, si B ini mana dia, kenapa dia nggak jarang datang, kenapa dia jarang memanggil nama aku. Mohon datang kepada Tuhan, panggil nama dia, berserulah kepada Allah selama dia dekat.
ketika dia menghadapi angin kencang. Seberapa besar angin, dia fokus tetap terbang. Seberapa besar masalahmu, tetap fokus tetap kepada Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Betul? Kiri kananmu ada Tuhan, sekelilingmu ada Tuhan. Betul? Siapa yang ngomong begitu? Ketika kita benar-benar ada di dalam persamaan Tuhan. Tapi jangan kita pernah klaim bahwa kiri kanan kita ada Tuhan. Kalau kita sendiri tidak pernah ada di samping Tuhan. Nggak usah di dalam Tuhan, minimal di samping Tuhan. Betul? Kalau di dalam Tuhan lebih enak lagi Tuhan. Kalau udah di dalam Tuhan, yang ketika kita merasakan sakit, yang merasakan sakit bukan kita kok. Tuhan kita sendiri yang tahu. Walau 1000 rebah walau 10.000 rebah di kananku, akan ku goyah siapa itu? Dia bilang kali ini, rebah 1000 rebah, 10.000 rebah. Ya Tuhan berada begini di sini, datang kepada aku. Aku akan menggendongmu. Mungkinkah selama ini saya dan saudara sedang menanti-nantikan jawaban Tuhan? Apakah di pekerjaanmu? Menanti-nantikan Tuhan atas penyakit yang kamu alami, yang Bapak Ibu alami. Menanti-nantikan Tuhan atas keajaiban yang Bapak Ibu doakan terhadap keluarga untuk datang menjadi anak Tuhan. Mungkin keluarga Ibu masih belum kembali kepada Tuhan. Doakan supaya bisa menjadi anak Tuhan. Seberapa lama Bapak Ibu menantikan itu? Jangan berhenti. Mungkin Bapak Ibu sampai saat ini menanti-nantikan jawaban Tuhan atas pergumulan berat yang sudah sekian tahun didoakan. Allah ada di sana. Jangan berhenti. Jangan pernah cuma, tetap berharap kepada Tuhan. Karena dia berkata begini, engkau akan dapatkan kekuatan baru. Engkau seperti Raja Wali yang naik terbang, tidak pernah lesu, berlari tidak pernah letih. Artinya, Allah tidak membiarkan saya dan saudara menghadapi sendiri. Dia ada bersama-sama dengan saya. Kita berdiri sama-sama. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Lewati lembah, hadapi gunung, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surau, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati ombak, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisimu, kau tetap menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, akan ku goyah sampai Yesus selalu. Bapak Ibu, coba kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Kita datang dengan hati yang hancur di hadapan Allah. Apakah selama ini kita benar-benar telah mencari Tuhan? Apakah selama ini kita benar-benar dekat dengan Tuhan?
Apakah Bapak Ibu merasa letih, lesu, berbeban berat menghadapi setiap tantangan? Apakah Bapak Ibu menjadi orang-orang yang telah menanti-nantikan jawaban Tuhan sekian lama atas pergumulan Bapak Ibu? Mari datang kepada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia ada dalam kehidupan saya dan saudara. Dia menolong saudara. Tangannya sedang menjamah saudara. Biarkan tim musik WLC menaikkan pujian ini. Bapak Ibu datang merendahkan diri hadapan Tuhan. Bahwa seluruh hidup saya saudara, datang kepada Tuhan, katakan mau merendahkan diri di hadapan Allah. Datang berdoa kepada bahwa apa yang dinanti-nantikan selama ini, katakan Tuhan, aku menantikan ini Tuhan. Saya menantikan jawaban Tuhan. Saya menantikan keturunan. Saya menantikan suami saya sembuh, suami saya kembali kepada Tuhan. Anak saya menjadi orang berkat itu. Pekerjaan. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah Bapak Ibu. Yang selama ini Bapak Ibu nantikan, yang Bapak Ibu rasakan. Tapi kalau engkau itu yang menanti-nantikan jawaban Tuhan, kalau engkau itu yang selama ini merasa lelah, kalau engkau itu yang selama ini merasa letih, engkau berkata-kata begini kepada aku, datanglah kepada aku, aku berikan lagi kepada aku. Mari angkat tangan dan di atas. Datang kepada Tuhan. Taruh tangan kiri di dadamu. Berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau menantikan jawaban darimu. Aku mau mendapat kekuatan darimu Tuhan. Oh, biarlah dapat haleluya. Kau lihat akan terangkat yang dapat luar. Mereka yang menanti-nantikan jawaban Tuhan selama ini. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Kau jamah hati mereka. Kau jamah mereka Tuhan. Mereka akan bersegera mendapatkan jawaban itu. Mereka tidak lelah, tidak letih lagi. Mereka tetap berharap bahwa Tuhan menolong, Tuhan menjawab.
Tapi Tuhan mau Engkau tidak berhenti menantikannya. Tuhan tidak berhenti menolongmu. Tuhan tidak berhenti mendengar doamu. Tuhan minta engkau jangan berhenti berdoa. Mari katakan di depan Tuhan. Katakan, aku Biasa firman itu boleh hidup dalam setiap kehidupan kami dan menjadi rema bagi setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Kau memberkati hamba-Mu Tuhan. Kalau saya telah memberitakan firman-Mu Tuhan, Kau terus pakai Tuhan dalam pelayanan pekerjaan keluarga dan apapun yang kerjakan terus menjadi berhasil. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan setiap persembahan ini boleh menjadi dukungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin.